bakteri sama bahan-bahan yang ada di sekitar kita, memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membuat mikroorganisme secara organik. Jadi sebenarnya kita tidak usah membuat mikroorganisme ini, udah ada di toko-toko, udah ada, namanya E4. Cuman di E4 ini mengandung bakteri cuman sedikit, yaitu Lactobacillus. Di E4 ini mengandung cuman 2 bakteri. Ya. Sedangkan yang kita buat ini mikroorganisme ini mengandung ribuan bakteri. Ribuan bakteri ya. Terus E4 ini per liter beli di toko-toko dia menggunakan biaya yang cukup mahal. Sedangkan yang kita buat ini cuman menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Contohnya bahan utamanya kita membuat dari tanah seresah daun yang kita ambil dari tanah-tanah sekitar kita. Ini gunanya untuk apa nih? Ini mikroorganisme di dalam sini. Cuman yang kalau kita lihat gak kelihatan. Oh gitu. Ya. Ini ribuan mikroorganisme, mikroba. Nah kemudian Ada bahan lagi dari kentang. Kentang ini kegunaannya untuk makan mikroorganisme ini. oke. Terus ada bahan lagi namanya garam laut. Garam ini untuk menetralkan air atau memineralkan air supaya air ini mineral. Oke. Sama ada bahan lagi yang kita ambil dari gua kemarin, Iya. kotoran guano. Kotoran guano itu ya. Iya, kotoran guano. Kotoran guano ini gunanya untuk pemancing makanan mikro. Kotoran guano ini digunakan kalau kita misalkan membuat Tiga. bahan ini adalah kotoran guano yang diambil dari gua kemarin. Ini gunanya untuk memancing makanan dari mikroba yang di sini. Jadi kenapa harus pakai ini? Karena kita akan fermentasi pupuk organik yang akan kita buat nanti. Nah kemudian terkait masalah masalah harga antara pupuk yang kita olah ini dengan yang ada ini, seperti apa pembandingnya? Oke, jadi gini Pak. Ya. Di E4 ini di toko-toko biasanya dijual per liter ini 30.000, 25.000 lah per liter. Per liternya ya? Per liter. Nah sementara kita bisa menghasilkan Sementara kita bisa membuat 100 liter ini dengan ribuan bakteri. Dengan ribuan bakteri sama bahan-bahan yang ada di sekitar kita, memanfaatkan bahan yang ada, contoh kentang, terus tanah seresah daun ini, sama kotoran yang kita ambil dari gua kemarin. Oke, siap. Ada lagi ini Garam ya. ya, garam. Nah, Semuanya garam. coba tunjukkan seperti apa proses pembuatan pupuk itu sendiri. Pertama kita akan menimbang dulu bahan-bahan yang akan digunakan ya. Untuk garamnya kita menggunakan garam dengan jumlah 1 on ya. 1 on garamnya. 1 on. Kita taruh dulu ya. 1 on. Terus tanah seresah daun ini
kita gunakan 2 ons. Ini untuk pembuatan berapa liter? Ini untuk pembuatan 100 liter. 100 liter air ini ya? Ini 100 liter Ya, isinya ini ya? 100 liter air. Oke. Terus ada kentang. Kentang ini dengan ukuran 2 ons juga. Cuman kalau lebih nggak apa-apa. Ya. Terus bahan yang terakhir adalah kotoran guano yang kita ambil dari gua kemarin. Bahan pancingan. Iya. Itu berapa on? Ini cukup 1 ons saja. Kalau yang itu berapa on? Cut dulu. Hah? Cut dulu. Oke, jadi untuk komposisi pembuatan mikroba ada garam dengan jumlah 1 ons, dengan tanas rasa daun kita buat 2 ons. Terus kentang yang udah direbus ya, kentang ini 2 ons juga, dengan tambahan kotoran guano 1 ons. Dan air 100 liter Dan ya? ini khususnya buat air 100 liter. 100 liter ya? 100 liter air. Oke. Siap. Oke, kita lanjutkan dengan langkah pembuatan mikroba. Langkah pertama kita campurkan. Oke, kita lanjutkan dengan cara pembuatan. Langkah pertama kita larutkan dulu garam laut. Kita biarkan dulu ini biar larut. Terus langkah kedua kita membungkus tanas resada kita. Gunanya dibungkus ini supaya kayak akar ini biar kesari. Jangan lupa kasih batu untuk pemberat. Kita usahakan jangan sampai bocor. Langkah ketiga, kita bungkus kentang rebus ini. Jangan lupa kasih batu untuk pemberat.
kita lanjutkan dengan menuangkan garam laut tadi ke dalam 100 liter air. Ini adalah tanas resah daun kita tadi. Ya. Diremas sampai habis ya. Biarkan saja di sini. Selanjutnya kita ngambil kentang rebus, diremas juga sampai habis. Selanjutnya kita mengambil kotoran guano untuk bahan pemancing. Selanjutnya kita tutup sampai rapat. Setelah ini kita tunggu minimal 2 hari. 2 hari itu bisa diaplikasikan secara mencapai puncaknya dia 3 hari. Kalau udah 3 hari ke atas, misalkan 4 hari, mikroba ini sudah mati, sudah nggak bisa diaplikasikan. Ya. Nah, jadi nanti posisinya setelah 3 hari ini diapain lagi? Setelah 2 hari, Yes. setelah 2 hari kita Setelah 2 hari. mengaplikasikan apa yang kita mau aplikasikan. Contoh Tanaman boleh. di tanaman, untuk fermentasi kotoran guano. Ya. Maksudnya ini air ini disiram atau gimana? Disemprotkan. Semprotkan. Ya, kalau untuk tanaman disiram Oh, disiram ke tanaman ya, gitu ya. di tanah. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita nanti akan dijelaskan dengan guru kita, Bapak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lebih menjelaskan apa yang diterangkan oleh adik kita, Saudara Yusuf tadi, dengan cara membuat mikroorganisme. Mikroorganisme ini biasanya untuk pembuatan kompos itu ini harus kita beli. Namanya Y4. Y4 ini mikroorganisme yang diimpor dari negara Jepang. Kemudian ini pun kita beli dengan mahal, dan pada posisinya mikroorganisme ini cuma 4 jenis.
Dan ini pun yang dikembangbiakkan di negara Jepang. Tanah di negara Jepang ini belum tahu sama dengan di negara kita. Jadi alangkah bagusnya mikroorganisme ini kita kembangbiakkan sendiri. Jadi starter ini juga starter cuma, tapi ini adalah mikroorganisme yang telah didormankan, ditidurkan. Kemudian nanti dimasukkan dalam air, dicampur dengan gula tebu, dan dia akan berkembang biak. Nah, inilah yang akan melakukan fermentasi terhadap kohe kotoran hewan. Akan tetapi kita murni alami semua. Ini pun dibeli, nanti tidak terjangkau juga oleh masyarakat atau memiliki beban. Kita mempunyai mikroorganisme lokal yang lebih bagus, yang sesuai dengan fisik tanah kita. Jadi untuk starter awal, itulah tadi tanah resah daun tadi yang mau kita pakai. Di dalam tanah resah daun segenggam ini, yang kita ambil ini dia dari tanah yang ada di gunung. Kenapa disebut tanah resah daun? Karena tanah ini adalah daun-daun yang sudah lapuk dan di sini mikroorganismenya sangat banyak. Inilah nanti akan menjadi starter. Starter itu pada intinya dia nanti kita masukkan dalam air supaya nanti lebih gampang kita menyaring air ini, supaya jangan disaring lagi. Sup, tolong dibuka, Sup. Nah, jadi kita masukkan di dalam kain. Jadi air ini nanti bisa langsung kita aplikasikan saja ke dalam semprotan. Kenapa? Kalau nanti kasar begini nanti sumbat. Setelah starter kita kasih mikroorganisme tadi, tanah resah daun tadi, starter ini, jadi ibaratnya ini hampir sama dengan ini. Tapi ini lebih lengkap. Mungkin ratusan, ribuan jenis mikroorganisme yang ada. Dan ini tanah dari Indonesia, mikroba lokal lah, kalau ini mikroba impor. Kemudian setelah ini starter, ini mikroba itu membutuhkan glukosa untuk makan, untuk makanannya. Inilah gunanya kentang tadi, kentang yang sudah kita masak, kemudian kita hancurkan, dan ini yang kita campur untuk makanannya sesuai dengan takaran yang sudah ada. Kemudian supaya mikroba ini yang berkembang itu dominan adalah sesuai dengan mikroba yang akan memfermentasi guano, kita pancing di sini ada guano yang kotoran kelelawar ini. Otomatis mikroba yang berkembang yang lebih banyak nanti adalah mikroba yang untuk memfermentasi guano. Ini gunanya. Ya, di sini juga kita masukkan untuk mineral. Mineral ini yang alami itu dari garam. Karena seluruh mineral yang ada di tanah kita ini ujung-ujungnya nanti bermuaranya di laut. Jadi mineral inilah yang kita pakai untuk lebih memperlengkap. Kenapa? Tanaman kita juga butuh mineral. Jadi sekaligus kita mengasih mikroba juga mineralnya sudah ada juga. Kemudian satu lagi, ini dalam hari pertama tempo 72 jam, nanti 6 jam ke depan ini akan muncul buih. Sampai terakhir ini berbuih semuanya di masa puncak perkembangan mikroorganisme. Mikroorganisme ini perkembangannya 1 kali lipat dalam setengah jam. Awalnya nanti dia mungkin 1 miliar, mungkin dia setengah jam akan menjadi 2 miliar, 2 miliar nanti akan menjadi 4 miliar. Masa puncaknya ada nanti, masa puncak nanti ini akan berbuih semua. Ketika masa puncak, barulah kita aplikasikan apa yang mau kita fermentasi. Setelah masa puncak itu posisinya ada antara 48 jam sampai 72 jam. Berarti 2 hari sampai 3 hari. Ketika masa puncak antara 48 dengan 72 jam, ini masa yang baik untuk diaplikasikan. Ini juga berguna untuk kesuburan tanah. Kalau untuk kotoran hewan, untuk fermentasi, ini langsung kita gunakan tanpa ada pengenceran. Akan tetapi kalau untuk kesuburan tanah, ini harus kita encerkan. Kita encerkan 1 berbanding 50 untuk 1 liter air, 1 liter
air yang sudah mikroba ini, cairan ini, itu berbanding dengan 50 liter air. Sebenarnya kesuburan tanah itu tergantung dari banyaknya mikroba yang ada di tanah kita. Ini konsep-konsep organik yang dijalankan oleh saudara Yo Zhangcho, petani dari Korea, dengan bukunya mungkin kita bisa menengok semuanya nanti di Jadam Farm Organik. Jadi kami untuk pembuatan pupuk fermentasinya bukan beli, kita bikin sendiri dan lebih bagus. Ini nanti kita tengok nanti setelah 1 hari bagaimana perkembangannya dan 2 hari nanti. Dan di sini juga hidup mikroba yang aerob dan yang anaerob. Jadi inilah yang kita ajarkan kepada petani-petani kita di daerah Kenagaria di Padang Ilalang, Kenagarian Banai. Di sana kami membuat pilot project yang di sana yang akan kami berikan ke Pak Cadir. Jadi terkait masalah pupuk kita tidak membeli ya, berarti kita membuat sendiri ya. Pupuk fermentasi ini penting karena setiap kotoran itu antara kotoran dengan pupuk itu berbeda, antara kotoran hewan, kotoran ayam dengan kompos dari ayam itu berbeda. Kalau kotoran ayam atau kotoran sapi, kohela, itu ketika dia masih baru, dia masih mengandung amonia yang cukup tinggi. Dan kalau tidak kita fermentasi, nanti jamur akan lebih mendominasi. Jadi dengan adanya yang namanya difermentasi dengan memasukkan mikroba, otomatis jamur dia tidak akan berkembang lebih banyak. Karena apa? Dia ada musuh. Ya. Bukan dia saja yang hidup yang di sana, tapi ada mikroorganisme yang ikut juga yang di sana, sehingga keadaannya nanti akan seimbang. Kemudian mikroorganisme juga akan menguraikan kohe dengan mengeluarkan amonia, sehingga amonia tidak ada lagi di dalam kotoran hewan. Makanya petani kita kan banyak yang kurang paham mana yang kotoran dan mana yang pupuk. Kotoran sapi ketika langsung dipakai itu efeknya sangat buruk terhadap tanaman kita. Seharusnya kotoran sapi itu harus difermentasi. Kenapa? Nanti dia akan menimbulkan jamur dan juga nanti akan menimbulkan yang namanya kandungan amonia yang ada di kotoran sapi akan merusak tanaman karena amonia sangat akan merusak tanah. Kemudian ini kita ajar ke masyarakat kita. Nanti setelah ini langsung fermentasi kita kompos nanti kotoran guano ini nanti akan kita fermentasi memakai ini. Fermentasi itu artinya disemprotin gitu. Disemprotin merata. Nanti dalam praktek selanjutnya nanti akan nampak nanti. Setelah nanti ini difermentasi selama 25 hari, ini sudah layak kita pakai, sudah bisa kita aplikasikan. Tapi nanti fermentasi dari kotoran guano akan kita campur nanti dengan abu janjang sawit, tandan kosong sawit yang dibakar. Bisa kita bakar sendiri atau kita beli juga dengan harga yang sangat murah di pabrik sawit, karena itu merupakan limbah. Karena yang guano, kotoran guano ini kaya akan kandungan unsur nitrogen dengan fosfat. Akan tetapi dia kurang kandungannya terhadap kalium, sedangkan tandan kosong abu janjang sawit sangat kaya akan kandungan kalium, supaya kita unsur yang dibutuhkan nitrogen fosfat dengan kalium yang disingkat dengan pupuk NPK nanti akan terpenuhi dengan biaya yang sangat rendah sekali. Kira-kira itu. Terkait kalau masalah perbandingan harga berapa itu? Kalau waktu pupuk kemarin sangat tinggi sekali, itu NPK Mutiara yang dari yang kimia itu sekitar 20.000 1 kilo. Kalau kita dengan membuat dari kohe ini 1.000 rupiah 1 kilo. Nanti setelah kita fermentasi
fermentasi dengan mikroba ini. Kemudian kita abu jenjang sawit itu kalau kita beli di pabrik harganya sekitar 2.700 1 kilo. Kemudian kalau ini bisa kita bakar sendiri, ini bisa modal Rp1.000 1 kilo karena tandan kosong limbah di pabrik. Setelah kita membayar upah pun, perkiraan saya estimasi ini jatuhnya sekitar 3.000 1 kilo. 1 kilo ya. Kemudian nanti antara guano, abu jenjang sawit, kemudian nanti kita tambahkan unsur mikro yang ditanaman seperti CA sama MG. Nah, itu nanti kita tambahkan dengan dolomit. Dolomit harganya cukup murah. Kalau kalkulasikan nih kemarin ini semuanya modal sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah 1 kilo. Sangat jauh selisihnya. Kalau yang pupuk ini 20.000 ya. 20.000 1 kilo. Sementara kita ini 2.500. Kalau kita bisa 2.500 sampai 3.000. Sangat membantu sekali ya bagi petani ya. Dan ini pun sangat bagus sekali. Dan ini pun sudah kita lab di labor Universitas Unan. Iya. Alhamdulillah ini sudah kita pakai dan hasilnya cukup bagus.